Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala ma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur dan telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Contohnya nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, perkenalkan, nama saya Husnul Latimah, NIM 12016114, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-10 mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen menurut para ahli, yaitu menurut Shifman Mankaruk, mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga kerja untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Yang kedua, menurut Kotler dan Keller, keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya itu manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan, yaitu mengembangkan atau membuat sebuah produk baru, memahami karakter konsumen, memprediksi tren pasar, meningkatkan layanan terhadap konsumen, meningkatkan daya saing sebagai kompetitor, merancang marketing yang sesuai. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis. Faktor psikologis ini yaitu pilihan pembelian seseorang yang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Terdapat beberapa indikator faktor pribadi yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk, yaitu yang pertama usia dan tahap siklus hidup, yang kedua pekerjaan, yang ketiga keadaan ekonomi, yang keempat gaya hidup, yang kelima kepribadian dan konsep diri. Faktor psikologis sebagai bagian dari pengaruh lingkungan di mana ia tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh di masa lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan datang. Menurut Kotler, faktor psikologis adalah pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan diri dan pendirian. Indikator yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama yaitu motivasi, yang kedua persepsi, yang ketiga pembelajaran, yang keempat keyakinan dan sikap. Faktor sosial adalah faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. Faktor sosial dapat mempengaruhi perilaku konsumen karena adanya sesuatu hubungan, status, atau peran yang sulit ditinggalkan atau sudah melekat pada konsumen. Faktor-faktor sosial seperti perilaku konsumen, kelompok acuan, kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Sikap adalah respons seseorang untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan lain sebagainya dengan hasil yang positif dan atau negatif. Hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh signifikan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian. Hasil ini sesuai dengan pendapat Kotler bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu rangsangan pemasaran, rangsangan lain, karakteristik konsumen, dan proses keputusan pembelian. Dalam karakteristik konsumen terdapat faktor budaya sosial, pribadi, dan psikologis. Persepsi adalah suatu proses diterimanya stimulus atau
oleh individu melalui alat indera atau juga disebut dengan sensoris. Dalam bisnis retail, banyak konsumen yang melakukan pembelian merupakan suatu keberhasilan, namun banyak perusahaan yang belum mengetahui secara langsung rangsangan yang mana mempengaruhi persepsi konsumen untuk membeli. Kemudian untuk mengetahui keadaan usaha perlu dilakukan studi terhadap persepsi masyarakat atau pelanggan. Apalagi usaha itu merupakan hal yang baru bagi suatu lingkungan masyarakat. Keinginan konsumen yaitu keinginan konsumen untuk membeli. Yang kedua, analisis campaign. Yang ketiga, analisis sentimen. Yang keempat, segmentasi pasar. Segmentasi adalah menentukan target dari suatu kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang serupa. Targeting adalah suatu tindakan yang mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar yang tersebut untuk dimasuki. Dasar-dasar dalam segmentasi itu antara lain yang pertama demografis, yang kedua geografis, yang ketiga psikografis, yang keempat distribusi. Syarat segmentasi yang efektif menurut Kotler, Measuprable terukur berarti segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta alokasi sumber daya. Substansial atau banyak berarti segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani. Differentiable dapat dibedakan berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Actionable atau dapat dilayani berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ada 4 sudut pandang dalam menganalisis pengambilan keputusan konsumen, yaitu sudut pandang ekonomis. Konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional dan mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan, dipertimbangkan dari kegunaan dan kerugiannya, serta harus dapat mengidentifikasikan satu alternatif yang terbaik, disebut economic man. Sudut pandang pasif. Sudut pandang ini berlawanan dengan sudut pandang ekonomis. Konsumen pada dasarnya pasrah pada kepentingan sendiri dan menerima secara pasif usaha-usaha promosi dari para pemasar. Sudut pandang kognitif. Konsumen sebagai cognitive man atau sebagai problem solver. Konsumen merupakan pengolah informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk dan gerai. Pengelola informasi selalu berujung pada pembentukan pilihan. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dengan dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasikan keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Pencarian informasi konsumen yang terangsang kebutuhannya akan mendorong untuk mencari informasi yang lebih banyak, yang menjadi perhatian utama pembasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Memahami perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan. Pencarian konsumen yang terangsang kebutuhannya akan mendorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan mempengaruhi pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Evaluasi alternatif. Terdapat beberapa
proses evaluasi keputusan, dan model-model terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, yaitu model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan atau jelaskan. Terima kasih rekan-rekan semua dan pendengar. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.